kita akan jawab nanti semuanya. Kita akan jawab nanti semuanya dalam pledoi. Ya. Seperti saya bilang tadi, kalau dari segi hukum acara, bahwa memang surat dakwaan batal demi hukum, harus diulangi lagi kalau mau. Ya. Dan itu nanti itu strategi yang kita terapkan. Dan jangan lupa ini kasus sampai banding, kasasi, PK, dan mungkin kalau di tingkat pengadilan negeri biasanya tekanan publik itu lebih banyak dibandingkan dengan apabila sudah banding, kasasi, PK. Jadi kita mengatakan bahwa pledoi kita nanti akan pertama fokus ke arah pelanggaran hukum acara yang serius, yang menurut undang-undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Tidak, tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Kuasa hukum terdakwa bersikukuh. Tadi sudah kita dengarkan ya Kang ya, bahwa surat dakwaan jaksa seharusnya batal demi hukum katanya. Nah, apa maksudnya Kang Asep? Ya, jadi penasihat hukum harus belajar kalau batal demi hukum dakwaan itu di acara eksepsi, yaitu diatur 156 ya, KUHP, dan 143. Jadi tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap. Itu batal demi, jadi acaranya dulu itu. Kalau sudah pokok perkara, bukan dakwaan demi batal demi hukum, tuntutan ya tidak dapat diterima. Jadi harus bedain. Jadi kalau misalnya belajar hukum acara itu, kalau ngerjain dalam tanda petik nguliti surat dakwaan, harus dulu di awal ketika ada pembacaan dakwaan, penasihat hukum atau terdakwa menyampaikan eksepsi. Di situ materinya. Kalau sekarang itu sudah selesai dulu ya, karena sudah jelas, cermat, lengkap, CJL sudah selesai. Kalau sekarang dipermasalahkan lagi surat dakwaan, ngawur, karena materi sudah pokok perkara, membuktikan unsur-unsur yang didakwakan. Jadi katakanlah misalkan tidak terbukti, bukan dakwaan batal demi hukum, tapi ya tuntutan tidak dapat diterima. Itu ya, jadi kalau sekarang ada yang mengatakan memain di hukum acara, ya salah. Jadi udah betul sama JPU-nya. Hotman Paris Hutapea membeberkan alasan dirinya bersedia mendampingi kasus yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Pernyataan itu disampaikan Hotman saat memberikan keterangan pers usai sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis 30 Maret 2023. Mengenai banyaknya usulan Hotman Paris yang selama ini katanya membela rakyat, kok bisa membela narkoba? Saya tidak membela narkoba, saya membela orang. Sambo aja, berapa duit gua ditawarin, sudah tanda tangan surat kuasa. Sambo itu sudah tanda tangan surat kuasa untuk saya, untuk mewakili dia dan juga untuk mewakili istrinya. Angkanya pun miliarnya sudah disetujui, tapi saya mundur. Jadi saya bukan karena uang saya membela Teddy Minahasa, tapi waktu dia sebagai Karo Paminal di Propam Mabes Polri, dia banyak membantu kasus-kasus rakyat kecil di Kopi Joni. Setiap ada dugaan pelanggaran polisi waktu itu di Kopi Joni atas rakyat kecil, setiap saya ngadu ke dia karena dia adalah polisi dari polisi, dalam 2 jam dia tangkapi langsung. Sebagai teman, masa saya tolak? Itu loh, sebagai teman. Dan kasus lain pengeboman pun pakai pengacara juga. Itu loh kira-kira ya. Hotman menegaskan bahwa tugasnya sebagai pengacara adalah membela kliennya dan mencari kebenaran. Ya, kita ini kan membela klien. Kita ini kan mencari kebenaran. Kita itu pengacara itu bukan untuk membela orang jahat, tapi mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Apakah nanti bersalah atau tidak itu terserah majelis. Ya jelas dong, kalau dihukum mati ya kita tadi tensinya agak sedikit naik, itu wajar dong. Kita kan harus setia sama klien pada saat itu, gitu loh. Adapun Jaksa Penuntut Umum menuntut Irjen Teddy Minahasa dengan hukuman mati atas kasus peredaran narkotika jenis sabu. Hal ini disampaikan JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis 30 Maret 2023.
Mantan Kapolda Sumatera Barat itu didakwa mengendalikan peredaran barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi. Sebelumnya, Hotman Paris juga sudah memprediksi bahwa kliennya bakal mendapatkan tuntutan berat dari jaksa penuntut umum. Hal tersebut disampaikan Hotman menjelang sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap Teddy Minahasa. Hotman menyebut perkara yang menjerat Teddy di tingkat pengadilan negeri memiliki tekanan yang besar dari publik. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak diungkapkan tidak ditanyakan kepada saksi. Padahal itulah adalah kunci pokok bahwa untuk penyerahan narkoba 3 Oktober dan sebagainya, Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui bahwa termasuk saksi ahli sudah saya tunjukkan adanya chatting mengatakan musnahkan tersebut, dan semua mengakui memang ada, tapi saksi ahli mengatakan, misalnya ahli bahasa tidak ditanyakan, juga ahli pidana dari JPU yaitu Dr. Eva juga tidak ditanyakan. Jadi kita banyak hal-hal yang bisa mendalilkan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum. Itu aja dulu sementara. Ada pertanyaan? Itu pledoi dari kuasa hukum, kalau misalnya dari PTM sendiri nanti kira-kira apa yang akan menjadi pembelaannya? Kalau dari TM ya nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Padahal tanggal 28 September atau kurang lebih 3 minggu sebelumnya, Teddy sudah mengatakan musnahkan. Dan sejak 28 September sudah tidak ada chatting antara Teddy dengan Dodi dan sebagainya. Benar-benar tidak ada lagi chatting. Kalau Dodi mengatakan iya, berarti itu namanya satu saksi. Dan satu saksi bukanlah saksi. Jadi hampir semua yang dituduhkan tersebut tidak ada saksinya. Ya? Yang paling fatal adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu, baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditunjukkan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti ini, dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada saksi di BAP. Jadi dalil kita salah satu adalah seluruh BAP dalam perkara ini batal demi hukum. JPU itu nama JPU, Jaksa Penuntut Umum, mewakili publik, bukan WC umum ya. Nah, jadi penuntut umum mewakili publik. Ya publik kan semua secara sosiologis masyarakat, kalau bara bandar, jangan kan penegak hukum loh, jenderal lagi loh, bintang 2. Seluruh publik pasti nuntutnya mati, terlepas kita setuju tidak setuju pro kontra hukuman mati ya. Nah, kedua, secara yuridis hukumannya ada. Secara filosofis makin berat, kan kejahatan serius. Artinya di persyaratan. Ya untuk kalau publik meminta mati, ya kenapa? Nah sekarang kalau publik maksa juga, kalau JPU-nya nggak mau, ya sudah. Nah kebetulan tuntutan publik dan tuntutan JPU, yang ada masalah kan? Karena kan tadi hukum terus keadilan, kepastian, kemanfaatan. Nah kalau manfaatnya bagi publik ada. Siapapun penegak hukum, apalagi jenderal berbintang 2, melakukan jual beli, ya nyuruh mengedarkan, ya nggak bisa lah. Untuk kupret aja dihukum mati sama saya, apalagi jenderal kan, harus gede kan. Nah itu yang pertama. Jadi sekali lagi, jangan mengatakan tuntutan publik, apalagi nanti jangan mengatakan hakim nanti menjatuhkan, katakanlah kita berharap sama lah ya sama tuntutan. Wah, tekanan publik nggak ada, pengadilan nggak bisa ditekan publik, mereka kan imparsial, independen. Jadi kalau ada penegak hukum tidak imparsial, tidak independen, ya jangan jadi penegak hukum. Ya. Oke, baik. Ya, saya